Cerita dimulai dengan memperlihatkan seorang gadis bernama Alma. Dia bekerja sebagai kupu-kupu malam di sebuah bar. Alma memiliki 3 pelanggan setia, yang pertama, bernama Lopez, seorang pengacara yang hobinya cosplay saat main-main bersama. Kemudian ada Jessie, seorang pengusaha sekaligus kepala keluarga. Lalu yang terakhir, seorang mahasiswa bernama Miguel, yang selalu ditemui Alma ketika pulang bekerja. Suatu hari, ketika Alma pergi jalan-jalan dengan Miguel, tiba-tiba ada seorang wanita yang mengikutinya dari kejauhan. Alma mencoba mendekati wanita itu, yang ternyata bernama Sila. Tanpa disangka Sila mengaku sebagai ibu kandungnya. Tentu saja Alma tidak percaya begitu saja. Karena itulah Sila pun mencoba menjelaskan semua. Jadi ternyata 23 tahun yang lalu dia menyerahkan Alma kepada orang lain, karena dulunya dia sendiri berprofesi yang sama seperti Alma. Karena itulah dia terpaksa harus menjauhkan Alma darinya, dan tentu saja semua itu dia lakukan agar anaknya memiliki masa depan yang lebih baik darinya. Setelah mendengar itu semua, akan tetapi Alma tetap tidak percaya. Dia bahkan memilih untuk pergi dari hadapannya. Sampai di suatu malam, Miguel tiba-tiba diserang oleh 2 pria yang tidak dikenal, dan ternyata itu adalah suruhan dari Lopez. Dia bertindak seperti itu karena cemburu, dan tidak ingin ada pria lain dekat dengan Alma. Setelah mendengar hal itu, Alma pun kembali menjalankan tugasnya, namun kali ini berbeda. Dia berperan sebagai gadis Jepang. Setelah selesai, Alma kembali melihat Sila yang sedang tidur di pinggir jalan. Dia mencoba mendekatinya, namun secara tiba-tiba Sila tidak mengenalinya dan lupa akan segalanya. Jadi ternyata, Sila ini menderita penyakit Alzheimer yang membuat dia hilang ingatan. Alma menyarankan agar Sila mendapatkan perawatan, namun Sila menolaknya dan mengatakan bahwa dia ingin mencari ayahnya Alma. Alma sendiri yang tidak mau ambil pusing pun langsung pergi meninggalkannya. Kemudian sesampainya di bar, Alma mendapati bahwa bar itu telah ditutup sementara waktu, dikarenakan telah terjadi keributan antara pengunjung dengan manajer bar. Karena hal itu jugalah yang membuat Alma sendiri dengan terpaksa harus berhenti kerja sementara waktu. Singkat cerita, Alma yang merasa bosan, kemudian dia terlihat pergi menemui Sila, kemudian tiba-tiba mengatakan bahwa dia akan ikut mencari sang ayah, namun dengan satu syarat, jika mereka berhasil menemukan pria itu, Sila harus bersedia untuk menjauhinya. Meskipun Alma cemas dengan kehadiran Sila di hidupnya, dia juga merasa bahwa ini adalah kesempatan untuk mengungkap rasa penasarannya tentang masa lalunya. Dari situ mereka pun melakukan pencarian. Mereka pergi ke sebuah daerah bernama Bataan. Sesampainya di sebuah penginapan, Alma bertemu dengan pemuda bernama Cruz, yang merupakan anak pemilik penginapan tersebut. Setelah itu, Alma dan Sila melakukan pencarian badong di pesisir pantai, tapi sayangnya penduduk di sana tidak ada yang mengenal seorang pria bernama Badong. Rupanya hal itu membuat Alma merasa frustasi, bahkan dia hampir saja berhenti untuk melakukan pencarian. Di tengah perjalanan yang lelah, tiba-tiba Sila terjatuh dan hampir pingsan. Alma yang melihatnya pun segera membawanya ke penginapan. Kemudian malam harinya, Sila yang terlihat sangat menyesal mencoba mengatakan kepada Alma bahwa dia berharap Alma bisa menerimanya sebagai ibu. Mendengar hal tersebut, tanpa sepatah kata pun Alma langsung memejamkan mata untuk segera tidur. Kemudian di tengah malam saat Sila sudah tertidur pulas, Alma diam-diam mengendap-endap keluar kamar. Jadi ternyata profesinya sebagai kupu-kupu malam pun kembali muncul. Dia siap melayani Cruz, anak dari pemilik penginapan itu. Sampai di keesokan harinya Alma dan Sila kembali melanjutkan pencarian Badong, akan tetapi hasilnya tetap nihil. Mereka yang lelah sempat berdebat, namun secara tiba-tiba Sila teringat akan masa kecilnya. Jadi ceritanya, dulu dia sering mendapatkan perlakuan tidak senonoh dari orang tuanya.
Mendengar pengakuan itu, Alma pun merasa iba. Dia memberikan pelukan kepadanya. Malam harinya Alma kembali mengendap-endap keluar kamar, namun kali ini berbeda. Dia melayani seorang bapak yang ternyata dia adalah pemilik penginapan. Setelah selesai, Alma kembali ke kamarnya, namun secara tidak sengaja dia menemukan sebuah foto masa muda milik Sila bersama Badong. Hal itu membuktikan bahwa ucapan Sila selama ini tidak pernah berbohong. Di keesokan harinya, hubungan mereka berdua semakin membaik. Bahkan ketika makan bersama, Alma memberikan sebuah hadiah berupa baju kepadanya. Kemudian ketika malam harinya, Sila tiba-tiba mengungkapkan keinginannya untuk tinggal berpisah dengan Alma, mengingat penyakit Alzheimer-nya sering kambuh. Tentu saja hal itu menurutnya akan sangat merepotkannya. Mendengar hal itu Alma tidak setuju, karena dia sudah merasa nyaman, bahkan dia juga siap untuk merawatnya. Hari-hari telah berlalu, mereka kembali melanjutkan pencarian Badong, namun lagi-lagi hasilnya tetap nihil. Meskipun mereka kecewa, namun tidak patah semangat, dia terus berusaha untuk mencarinya. Kemudian di lain waktu, Sila kembali membicarakan tentang kehidupan dan masa lalunya. Hal itu membuat Alma semakin dekat, karena dia merasa semakin mengenal sosok Sila. Bahkan kini Alma juga tak ragu-ragu lagi untuk memanggilnya dengan sebutan ibu. Rupanya kata-kata sederhana itu membawa kebahagiaan luar biasa bagi Sila. Dia merasa bahwa Alma kini benar-benar menerimanya sebagai seorang ibu. Sampai di suatu malam, penyakit Sila kembali kambuh. Dia lupa akan segalanya termasuk identitas Alma. Trauma masa kecilnya kini kembali menghantuinya. Dengan penuh kasih sayang, Alma mencoba menenangkannya. Namun ketika Alma tidur pulas, Sila diam-diam pergi meninggalkannya, karena dia merasa tidak ingin merepotkannya. Kemudian di akhir cerita, Alma kembali pulang ke kotanya, yaitu tempat dia mangkal dan melanjutkan pekerjaannya seperti biasa. Sementara Sila sendiri pergi entah kemana, dan disinilah film pun selesai. Oke guys, sampai di situ review filmnya. Sekali lagi terima kasih sudah menonton. Kurang lebihnya mohon maaf dan semoga terhibur tentunya. Mimin pamit, sampai jumpa di video selanjutnya ya.